Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmawati dari kelas 6B, kelompok 6. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian laporan penilaian. Namun, sedikit saya jelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari penilaian. Terdapat 3 jenis istilah yang digunakan dalam penilaian di tingkat PAUD. Yang pertama adalah pengukuran, penilaian, dan asesmen. Pengukuran sendiri adalah mengarah pada perkembangan anak dengan cara mengukur atau bersifat kuantitatif. Misalnya, mengukur tinggi dan berat badan anak, mengukur tinggi lompatan, dan aktivitas atau kegiatan mengukur lainnya. Di tingkat PAUD sendiri, penilaian itu berbeda di tingkat SD, SMP, maupun SMA. Penilaian dalam proses pembelajaran di tingkat PAUD sendiri adalah upaya untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan berbagai informasi tentang kemajuan berbagai aspek pertumbuhan dan perkembangan anak yang dicapai selama pembelajaran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penilaian adalah proses menafsirkan berbagai informasi secara sistematis, berkala, berkelanjutan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil pertumbuhan dan perkembangan anak yang telah dicapai dalam pembelajaran dan dalam kurun waktu tertentu. Jadi, sedangkan laporan penilaian itu sendiri adalah kayak melaporkan, memberitahukan, atau menginformasikan. Jadi lebih jelasnya bahwa laporan penilaian adalah upaya yang dilakukan untuk menjelaskan ketercapaian aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan yang telah dimiliki oleh anak selama proses pembelajaran. Nah, aspek-aspek perkembangan ini terdiri dari 6 aspek perkembangan. Yang pertama adalah nilai agama dan moral, sosial emosional, fisik motorik, bahasa, kognitif, dan seni. Jadi, aspek-aspek perkembangan ini akan dijelaskan kepada orang tua apa aja sih ketercapaiannya dalam proses pembelajarannya. Misalnya, saya ambil contoh dari aspek perkembangan nilai agama dan moralnya. Nah, apa aja sih yang didapatkan oleh anak pada aspek perkembangan ini, apakah menurun, cukup, atau membaik. Jadi akan dijelaskan kepada orang tuanya apa aja yang didapatkan oleh anak atau apa aja yang didapat oleh anak selama proses pembelajaran. Juga laporan penilaian ini juga itu bisa dikatakan juga sebagai sarana komunikasi antara sekolah, guru, siswa, dan orang tua tentang pencapaian anak selama proses pembelajaran. Nah, oleh karena itu laporan sendiri itu harus disusun sedemikian rupa secara teliti, cermat, dan jelas agar mudah dipahami oleh pembaca, khususnya adalah orang tua. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, itu tujuan dan manfaat hasil belajar. Yang dimana pertama tujuan, yaitu Next merumuskan tujuan penilaian sebagai berikut. Yang pertama, untuk merencanakan pembelajaran individual dan kelompok agar dapat berkomunikasi dengan orang tua. Yang kedua, mengidentifikasi anak yang memerlukan bantuan atau layanan khusus. Yang ketiga, mengevaluasi apakah tujuan pendidikan sudah tercapai atau belum. Adapun tujuan penilaian lainnya adalah sebagai berikut. A. Melacak kemajuan peserta didik. Artinya itu dengan melakukan penilaian, maka perkembangan hasil belajar peserta didik dapat diidentifikasi, yakni menurun atau meningkat. B. Mengecek tercapaian kompetensi peserta didik. Artinya itu dengan melakukan penilaian, maka dapat diketahui apakah peserta didik telah menguasai kompetensi tersebut atau belum menguasai. C. Mendeteksi kompetensi yang belum dikuasai peserta didik. Artinya itu dengan melakukan penilaian, maka dapat diketahui kompetensi yang belum dikuasai dan kompetensi yang sudah dikuasai. D. Menjadi umpan baik untuk perbaikan bagi peserta didik. Artinya itu dengan melakukan penilaian, maka dapat dijadikan bahan acuan untuk memperbaiki hasil belajar peserta didik yang masih di bawah ketuntasan belajar minimal KB atau KBM. Yang kedua itu manfaat. Bagian kedua, manfaat, di mana laporan penilaian bermanfaat sebagai bahan masukan bagi orang tua untuk memahami anaknya. Melalui laporan penilaian, orang tua dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan anaknya dalam pertumbuhan dan perkembangan,
secara khusus laporan penilaian bermanfaat sebagai berikut, yaitu A. Bahan untuk lebih mengenali karakteristik anak dan keterampilan pertumbuhan dan pengembangan selama di TK. B. Bahan masukan bagi guru, konselor dan kepala sekolah dalam menentukan kebijakan sekolah, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan program di TK. C. Masukan bagi orang tua dalam menemukan upaya yang tepat untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak dan memperkirakan keberhasilan anak di masa depan. D. Bahan untuk penentuan promosi studi lanjutan ke jenjang berikutnya atau SDMI. Terus E. Bahan informasi bagi yang berkepentingan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. F. Bentuk pertanggungjawaban guru kepada publik, khususnya orang tua anak tersebut, kegiatan belajar yang dilalui, sebagaimana kegiatan belajar yang dilalui anak. Baiklah, selanjutnya akan dibahas oleh teman di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska Mayori, NIM 180110054. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat laporan. Pertama, cover. Cover merupakan halaman yang letaknya berada di bagian depan. Sama halnya dengan makalah, laporan juga mempunyai cover dan makalah juga mempunyai cover. Kedua, kata pengantar. Kata pengantar merupakan bagian yang tidak boleh dilewatkan dalam membuat sebuah laporan. Nah, ketiga, daftar isi. Sesuai namanya, daftar isi merupakan halaman yang di dalamnya memuat pemetaan halaman untuk setiap bagian, mulai dari kata pengantar sampai halaman terakhir. Keempat, pendahuluan. Pendahuluan merupakan bagian awal dari laporan yang berisi beberapa sub-sub seperti latar belakang dan tujuan kegiatan. Di sini ada bagiannya, yaitu A, latar belakang. Latar belakang di sini berisi tentang faktor apa saja yang membuat kamu menyusun laporan tersebut. Alasan kita membuat laporan tersebut. B, tujuan. Di bagian ini kita bisa menjelaskan tujuan dibuatnya kegiatan atau penelitian yang kita lakukan gitu. Oke, yang kelima, pembahasan. Pembahasan atau juga bisa disebut sebagai isi merupakan bagian inti. Pembahasan di sini yaitu bagian inti dari membuat laporan. Misalnya jika laporan yang kita buat adalah laporan kegiatan, maka kita bisa mengisinya dengan kegiatan apa yang kita lakukan, siapa saja yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, di mana kegiatan tersebut dilaksanakan. Dan keenam, penutup. Penutup biasanya berisi kesimpulan tentang kegiatan dan laporan yang telah kita buat. Nah, ketujuh, lampiran ya, bisa foto atau gambar, tabel, surat dan sebagainya. Nah, di sini juga di makalah bagaimana cara membuat laporan yang baik dan benar. Satu, memilih topik. Topik dalam hal ini bisa ditentukan oleh guru atau dosen atau pihak lainnya. Bisa juga merupakan topik yang pilih sendiri untuk melakukan sebuah penelitian atau kegiatan. Di sini ada kedua, melakukan penelitian atau kegiatan. Setelah menentukan topik, ya kita melakukan kegiatan dengan cara penelitian gitu. Ketiga, buat kerangka laporan. Setelah kedua hal di atas kita lakukan, sekarang saatnya untuk membuat kerangka laporan. Kerangka laporan berisi kesimpulan atau gagasan utama yang menggambarkan inti dari laporan yang kita buat. Misalnya jika kita membuat sebuah laporan kegiatan KKN, maka kita bisa menulis terlebih dahulu gagasan apa gitu ya, sebagai berikut: profil lokasi KKN, potensi lokasi KKN, kegiatan utama KKN, hasil kegiatan KKN. Nah, kalau di UIN kan PKL ya, PKL atau enggak PPL, PKL. Nah, yang keempat, mulai menulis laporan. Setelah membuat kerangka, sekarang saatnya kita mulai menulis laporan. Dan kelima atau terakhir, menyunting laporan. Setelah selesai menulis laporan, jangan lupa untuk mengeceknya terlebih dahulu. Perhatikan setiap kalimat dan kata, perhatikan apakah terdapat kesalahan tulisan atau kesalahan ejaan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Yuvita Tri Rezeki akan melanjutkan penyampaian materi dari saudari Siska Mayuri, yaitu D, isi dan bentuk laporan. Yaitu yang pertama, satu, isi. Penilaian memiliki peran besar dan menentukan kesuksesan pendidikan. Penilaian yang baik memberikan dampak pada proses pembelajaran dan menjadi rujukan utama
kebijakan selanjutnya. Terus penilaian hasil belajar ada pada kurikulum 2013 ini dilakukan oleh pendidikan pendidikan dan satuan pendidik melalui tahap mengakses silabus sebagai acuan perencanaan penilaian. Pembuatan kisi-kisi instrumen dan penetapan kriteria penilaian pelaksanaan pemilihan dalam proses pembelajar, menganalisis hasil penilaian dan memberi tindak lanjut atas penilaian yang dilakukan oleh pendidik, menyusun laporan hasil penilaian dalam bentuk deskripsi pencapaian kompetensi dan deskripsi sikap. Jadi di sini penilaian itu dilakukan oleh satuan pendidikan. Menurut kurikulum 2013, penilaian itu dilakukan oleh satuan pendidikan melalui tahap mengakses silabus. Jadi dari mengakses silabus itu sehingga akan tercapai pembuatan kisi-kisi instrumen dan penetapan kriteria penilaian. Terus di sini yang kedua ada yang namanya bentuk. Terus adapun bentuk-bentuk penilaian hasil belajar siswa yang direkomendasikan mencakup yang pertama itu penilaian autentik, yang kedua itu penilaian terdiri, yang ketiga penilaian sikap, objektif terpadu, dan penilaian berbasis tertulis, ulangan harian, dan ulangan tengah semester. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintayani. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, Yuvita Trirezki. Di sini saya akan membahas mengenai mengkomunikasikan laporan penilaian, yang dimana laporan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menginformasikan dan mengkomunikasikan serta menjelaskan tentang hasil penilaian perkembangan anak selama mengikuti proses pembelajaran di lembaga PAUD. Di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Dalam mengkomunikasikan laporan penilaian pendidikan anak usia dini. Yang pertama, etika pelaporan. Pelaporan pendidikan anak usia dini dapat berupa informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan anak, seperti pertumbuhan fisik anak, perkembangan kompetensi sikap anak, pengetahuan anak, dan perkembangan keterampilan anak. Penyampaian laporan pendidikan anak usia dini dilakukan secara langsung atau tatap muka, karena agar ada hubungan dan informasi timbal balik dari pihak lembaga atau pihak sekolah dengan orang tua anak. Lanjut, yang kedua, jenis pelaporan. Jenis pelaporan pendidikan anak usia dini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pelaporan secara berkala. Yang kedua, pelaporan secara insidental, yang dimana pelaporan secara berkala merupakan pelaporan yang dilakukan sesuai dengan jadwal kalender akademis suatu lembaga yang telah ditetapkan. Sedangkan pelaporan secara insidental merupakan pelaporan yang disampaikan jika ada suatu hal yang terkait dengan perkembangan pada anak yang dianggap sangat penting untuk segera dibicarakan bersama dengan orang tua. Yang ketiga, waktu pelaporan. Waktu pelaporan pendidikan anak usia dini dilakukan pada saat jangka waktu tertentu. Misalnya, pelaporan yang dilakukan setiap hari melalui buku penghubung setiap masing-masing siswa setiap 3 bulan sekali, dan ada juga yang 6 bulan sekali. Yang keempat, bentuk pelaporan semester. Bentuk pelaporan semester pada penilaian anak usia dini adalah dalam bentuk narasi. Pelaporan tersebut merupakan hasil rangkuman perkembangan anak usia dini dari proses pembelajaran selama 1 semester. Dalam penyusunan pelaporan penilaian atau deskripsi, ditulis dengan menggunakan kalimat yang efektif, mudah dipahami, tidak terlalu rumit dan objektif, sehingga pelaporan tidak menimbulkan persepsi yang salah bagi orang terhadap laporan pelembagaan anak tersebut.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.